Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Beberapa dari kita mungkin beranggapan bahwa Yesus dengan kehadirannya dan pengajarannya bermaksud untuk meniadakan atau menggantikan atau memporak-porandakan segala sesuatu yang diajarkan dalam hukum Taurat atau sederhananya dalam kitab para nabi dan hukum-hukum Taurat atau dalam perjanjian lama. Sejatinya tidak. Meskipun kita mengetahui bahwa dalam beberapa episode Yesus mengajarkan sesuatu yang fundamental yang sepertinya bertentangan dengan apa yang diyakini oleh bangsa Yahudi pada saat itu, misalnya tentang hari Sabat, bagaimana sesungguhnya kita memaknai hari Sabat. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada hari ini adalah kebenaran tentang hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi, bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Kristus adalah kegenapan, kepenuhan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus sendiri, kalau kita ingat, adalah seorang Yahudi yang sejati. Mengapa? Maria dan Yusuf, orang tua Yesus, dari keturunan Daud, bangsa Yahudi, juga melaksanakan perintah-perintah atau tradisi atau kebiasaan dalam keagamaan Yahudi. Yesus dipersembahkan ke bait Allah ketika ia masih bayi. Kemudian tentu saja Yesus, karena Yesus juga diajarkan bagaimana mencintai hukum Taurat dan kitab para nabi, dididik di sinagoga. Makanya kita ingat ketika Yesus ini terpisah dari orang tuanya, kemudian ditemukan di bait Allah sedang bercakap-cakap dengan tetua-tetua. Yesus memiliki pengetahuan yang begitu hebat tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Terlebih lagi kalau kita ingat setelah kebangkitan Kristus, dalam perjalanan ke Emmaus, dua murid Yesus dijelaskan oleh Yesus sendiri dari awal maksud dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Semuanya ditulis untuk menggenapi tentang siapa Yesus. Jadi intisari dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah tentang Yesus. Jadi sangat penting, nggak boleh ditiadakan setitik pun. Tapi intinya adalah bagaimana Tuhan Yesus dengan pengajarannya, dengan pelayanannya, dengan kehadirannya mau mengajarkan kita pemahaman yang tepat tentang hukum Taurat. Siapa dia? Jadi kegenapan hukum Taurat terletak pada diri Tuhan Yesus. Tentang hari Sabat, yang benar adalah Yesus sebagai Tuhan atau Allah atas hari Sabat. Pondasi dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah Allah itu sendiri, Allah yang adalah kasih. Intisari dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah ajaran, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akar pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi bukan berarti sekali lagi kita tiadakan hukum Taurat, kitab perjanjian lama, makanya tetap menyatu dalam kitab suci dalam gereja Katolik supaya kita bisa belajar bagaimana Allah hadir dalam sejarah manusia, bagaimana Allah mempersiapkan bangsa Israel dan kita juga akan karya keselamatan yang digenapi dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus.
Jadi sekali lagi kita diajak bagaimana yang lama itu belum tentu salah semuanya. Yang lama, yang jadul juga banyak nilainya, bisa mengajarkan kita tentang kebenaran-kebenaran. Dan yang baru juga terkoneksi, terhubung dengan yang lama. Tetapi dalam keimanan sekali lagi kita diingatkan pondasi dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah kasih, dan Tuhan Yesus sendiri adalah kegenapan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan kita diajarkan untuk melandaskan setiap keimanan kita atas dasar kasih. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, jika hidup keagamanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi ajaran kasih bukan hanya sekedar melakukan apa yang tertulis, tetapi isinya, rohnya dalam kehidupan kita, keagamaan kita. Rajin ke gereja, tapi ada rohnya kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbuat lebih. Apabila Tuhan Yesus mengatakan, kamu pernah mendengar firman yang diwartakan kepada nenek moyangmu, jangan membunuh. Tapi aku mengajarkan kepadamu, kalau kamu marah saja kepada saudaramu, kamu pantas dihukum. Jadi tingkatannya tinggi. Cinta, hukum, perintah akan kasih begitu menuntut. Tetapi begitulah kasih, menuntut, tetapi membawa kita kepada keselamatan.